Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Komisi Yudisial mengingatkan tim kuasa hukum dari Rizik Syihab agar lebih menghormati hakim selama persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pernyataan keras dari Komisi Yudisial ini disampaikan menyikapi kegaduhan yang terjadi di persidangan Rizik Syihab yang melibatkan kuasa hukum. Sejauh ini KY menganggap hakim yang memimpin sidang terhadap perkara Rizik Syihab masih bisa mengendalikan situasi kewenangan yang sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. KY juga meminta seluruh pihak yang terkait dengan persidangan termasuk jaksa maupun lembaga pra-peradilan ini untuk mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian yang kedua, Komisi Yudisial meminta kepada tim penasehat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab agar lebih menghormati hakim serta menjaga tata tertib persidangan dalam mengikuti setiap proses pemeriksaan di persidangan. Lalu yang ketiga, Komisi Yudisial meminta kepada tim jaksa penuntut umum agar mewujudkan terselenggaranya persidangan yang tertib dan aman dalam menjalankan fungsinya. Keempat, Komisi Yudisial meminta kepada semua pihak terkait yang meliputi antara lain organisasi advokat, pihak kejaksaan, pihak rumah tahanan, pihak kepolisian, dan pimpinan lembaga peradilan untuk secara bersama-sama mendukung terlaksananya persidangan baik fisik maupun elektronik yang fair, aman, tertib, dan mengindahkan protokol kesehatan. Polda Metro Jaya meminta pendukung dari Rizik Syihab tidak datangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat terdakwa Rizik ini dihadirkan di ruang sidang pada Jumat besok, Saudara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan massa yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Jika hal ini tidak diindahkan, Polri akan melakukan tindakan tegas. Dengan adanya kegiatan sidang offline besok, himbauan sebaiknya para pendukungnya tidak usah datang ke sana, ya. Tidak usah datang ke sana, nanti malah lagi melanggar protokol kesehatan, ya. Mari kita ikuti proses hukum saja. Masih ada yang nekat datang ke sana, tindakan dari kepolisian gimana, Pak? Masa mau diapain? Mau diamanin kita atau? Lihat, kan kita himbau. Udah informasinya. Protokol dan pengamanan ketat akan dilakukan terhadap Rizik Syihab yang akan dihadirkan di persidangan, Saudara. Dan ini merupakan ruang tahanan yang ada di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana Rizik Syihab akan ditempatkan sebelum memasuki ruang sidang. Posisi ruang tahanan ini berada di lantai bawah, Saudara. Lalu seperti apa persiapan sidang kasus kerumunan Rizik Syihab yang akan dihadiri secara langsung oleh terdakwa yang selama ini mengikuti sidang secara virtual? Akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di sana. Selamat petang, Jona. Jona, kita ketahui besok Rizik ini hadir, lalu seperti apa skenario pengamanan protokol kesehatan sejak kedatangan, termasuk bagaimana pemanfaatan ruang tahanan sementara di sana? Ya, selamat petang, Yasir dan saudara. Saat ini saya berada di ruang sidang utama PN Jakarta Timur, di mana ruang ini merupakan tempat yang dipakai besok untuk sidang, di mana sidang sendiri rencananya akan digelar pada pukul 9 pagi. Tadi kami juga diajak oleh tim dari PN Jakarta Timur untuk bisa berkeliling, dimulai dari bagaimana atau mungkin lokasi dari ruang tahanan dan juga pergeseran ketika akan ke ruang PN Jaktim. Saya akan bercerita sedikit bahwa besok rencananya ketika mobil tahanan datang, dari mobil tahanan itu akan langsung dibawa ke bawah, di mana merupakan ruang basement, dan langsung bergeser ke ruang tahanan. Setelah berada di ruang tahanan, maka nanti ketika jam sidang dimulai, maka nanti tahanan dan juga kuasa hukum akan masuk ke tempat saya berdiri, yaitu di ruang PN Jaktim. Kami bisa melihat bagaimana saat ini kesiapan sudah sangat baik, di mana saja dimulai dari sterilisasi sampai juga dengan pemasangan perangkat audiovisual, di mana ini akan terkoneksi langsung ke Bareskrim Mabes Polri. Satu catatan penting adalah bahwa di ruang sidang ini maksimum ada 20 orang saja. 20 orang itu merupakan komposisi dari 6 dari tim
JPU dan juga NIM dari kuasa hukum. Jadi bisa dipastikan bahwa tidak ada kerumunan sama sekali. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari sidang besok, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada Ibu Wiwi Widorini selaku Kabag Umum dari PN Jakarta Timur. Ibu, selamat petang. Mungkin boleh jelaskan sedikit terkait dengan mungkin protokol kesehatan sampai juga kesiapan baik di ruang tahanan sampai juga mungkin dari pihak pengamanan. Dari protokol kesehatan sendiri, mungkin Ibu bisa jelaskan Bu, bagaimana mungkin standarisasi protokol ketika sidang besok? Ya, untuk protokol kesehatan tetap kami berlakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak seperti yang tadi dijelaskan, kemudian kita menyediakan untuk cuci tangan, Pak. Jadi tetap kita berlakukan protokol kesehatan tersebut meskipun sidang juga harus tetap berjalan dengan baik yang insya Allah akan dimulai pada pukul 9 kurang lebih. Nah, seperti yang dipersiapkan sekarang ini Pak, kami juga untuk hakim sendiri kami menggunakan akrilik sehingga untuk menjaga supaya pandemi ini ya Pak ya, sehingga menggunakan akrilik. Kemudian juga persiapannya adalah IT Pak. Kami cek sound ini, kemudian kami cek dengan Bareskrim Pak, gitu. Jadi mudah-mudahan sih persiapan berjalan dengan baik untuk esok harinya. Untuk sterilisasi ruang tahanan seperti apa Bu? Oh ya, untuk sterilisasi ruang tahanan nanti jadi ketika terdakwa ini ya dibawa ke ruang tahanan pria yang ada di basement. Nah itu nanti diarahkan ketika sidang sudah mulai berlangsung, diarahkan melalui akses belakang dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dari ruang tahanan langsung menuju ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur maksud saya. Seperti itu. Untuk koordinasi juga dengan pihak pengamanan agar pengamanan tetap berjalan gimana? Oh ya, pengamanan sejauh ini kami berkoordinasi dengan kepolisian ya Pak ya, dalam hal ini gabungan mungkin dari Polda, Polres dan Polsek Jakarta Timur gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Wiwi Widorini atas waktunya. Itu saja ini menjadi informasi agar kita lebih mengetahui terkait dengan sidang besok. Terima kasih banyak Ibu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Wiwi Widorini selaku Kabag Umum dari PN Jakarta Timur. Yang perlu dicatat adalah untuk sidang digelar besok itu memang tidak boleh digelar secara langsung dan juga tidak boleh dinaikkan di YouTube. Alasannya adalah agar independensi sidang bisa tetap tercapai dan saksi sendiri mungkin tidak terpengaruh. Jadi ketika besok masyarakat ingin menantikan bagaimana hasil sidang, jadi bisa dipastikan bahwa sidang harus selesai terlebih dahulu untuk bisa mengetahui mungkin dari putusan hakim atau mungkin bagaimana hasil dari selesai sidang. Bagaimana untuk sidang sendiri bagi masyarakat, jadi masyarakat sesuai dari himbauan dari pihak polisian tidak diperkenankan datang dikarenakan memang masa pandemi dan juga untuk menghindari adanya kerumunan. Jadi mungkin dari awak media atau mungkin dari pihak lain nanti juga akan disediakan secara terbatas adanya LCD atau layar yang disediakan di luar sidang. Jadi memang kalau kita lihat mulai dari protokol kesehatan, mulai dari keamanan sudah dipastikan sangat berlangsung dengan baik. Tentu saja PN Jaktim sudah bisa menyediakan dan memberikan layanan mulai dari ruang sidang utama sampai dengan adanya ruang tahanan. Yasir. Jona, yang menarik dari sidang ini adalah disediakannya ruang tahanan di PN Jakarta Timur. Bisa diceritakan lebih detail lagi seperti apa nantinya dari ruang tahanan ini Rizik ditempatkan, siapa saja yang boleh mendampinginya hingga akhirnya dia dipersilahkan menuju ke ruang sidang untuk mengikuti sidang? Ya, Sir, tadi sekitar mungkin 1 jam lalu kami sempat dibawa mungkin berkeliling oleh tim dari PN Jakarta Timur untuk bisa melihat bagaimana kesiapan dan juga mungkin dari denah yang ada. Jadi ketika besok dari rombongan terdakwa Rizik Syihab datang atau menuju ke PN Jakarta Timur, maka dari tim PN Jakarta Timur langsung menyiapkan adanya ruang tahanan di bawah. Kami bisa melihat bahwa ruang tahanan sudah dibersihkan dan juga disterilisasi, di mana ruang tahanan memang cukup besar. Dan tadi ketika Yasir bertanya siapa saja yang boleh datang, jadi tidak hanya terdakwa tapi juga disediakan juga mungkin tempat mungkin dari kuasa hukum untuk bisa mendampingi. Yang pasti untuk basement atau di bawah, di tempat tadi kami mengambil gambar itu steril sama sekali. Jadi tidak boleh ada kendaraan, hanya boleh mungkin kendaraan dari pihak pengamanan atau kendaraan dinas saja. Jadi bisa dipastikan besok ketika terdakwa Rizik Syihab ketika menunggu atau ketika jeda sidang di ruang tahanan sendiri sudah dipastikan bahwa kondisinya sangat baik dan juga untuk kesehatan juga terjamin. Nah, bagaimana untuk akses? Jadi memang di samping dari ruang tahanan itu ada tangga kecil. Tangga kecil itu memang ada sedikit jauh terkoneksi, mungkin kurang lebih sekitar 5 meter dan berlokasi mungkin ada di samping belakang saya. Jadi
tidak melalui pintu depan dari PN Jaktim di ruang sidang utama, jadi memang terkoneksi ada tangga kecil. Nah, disitulah mungkin adanya akses mulai dari pengamanan dan juga mungkin ketersediaan mungkin lokasi, mulai dari pergeseran terdakwa dari ruang sidang utama sampai ke ruang tahanan. Yang pasti kami melihat bagaimana kesiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan pihak polisian sampai juga mengenai sterilisasi dan juga keamanan. Yang pasti untuk sidang besok, satu hal yang perlu dicatat adalah dari pihak Polda Metro sudah mengerahkan kurang lebih sekitar ada lebih dari 1.000 pengamanan dalam rangka untuk menjaga kondusivitas dan juga agar sidang bisa selesai sampai ketika mungkin hakim mungkin membacakan apa yang menjadi tuntutan atau harapan. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jonah Menangan atas informasinya dari PN Jakarta Timur terkait dengan jelang sidang dengan terdakwa Rizik Syihab yang akan digelar esok hari, saudara. Dan